Halo semua, halo guys. Hari ini kembali lagi ke channel X Sumandak di Australia. Hari ini saya mau teruskan pengalaman rumah sewa saya yang kedua, part 2. Oke, sebelum itu saya mau cakap lain pengalamannya. Mungkin ada kawan-kawan kamu yang sudah pergi ke Australia dan dorang sudah mengalami pengalaman di rumah sewa. Mungkin rumah sewa yang dorang sudah tinggal itu berbeda dengan rumah sewa yang saya sudah tinggal. Jadi di sini saya sekadar ingin mengungsikan pengalaman rumah sewa yang sudah saya diami selama saya berada di Australia. Oke. Hari ini saya mau cakap pasal rumah farm, rumah ladang dengan rumah sewa direct dengan owner ataupun real estate dari agen perumahan macam tu. Tapi itu agak complicated sedikit ya kalau untuk tu yang rumah sewa under agen ataupun direct owner. Okay. First, rumah farm. Apa itu rumah farm? Rumah farm itu adalah yang rumah sewa yang disediakan oleh farmer itu sendiri, peladang itu sendiri untuk pekerja dia. Dia akan berada dekat dengan ladang itu dan senang pergi kerja lah, terutama orang yang bekerja dengan shed pada waktu pagi untuk packing anggur macam tu. Jadi saya ada dua pengalaman tinggal di rumah farm. Tiga. Pertama waktu di Cairns, dan kedua waktu di Robinvale petik anggur, dan ketiga di Emerald di Queensland sana, rumah farm di sana. Okay. Tapi di Queensland dengan di Robinvale tu berlain suasana dia ya. Okay. Jadi first saya mau cerita dahulu yang pengalaman saya tinggal di rumah farm sana Robinvale. Okay. Di sana dia ada 10 bilik dan kira-kira kalau penuh tu bilik, semua orang yang boleh tinggal di sana, yang katil-katil ada di sana, ada 23 katil macam tu lah. Jadi 22 ke 23. Jadi yang time tu kami di dalam rumah farm tu ada 19 orang. Banyak kan. Jadi berapa dia punya tandas, berapa dia punya kamar mandi. Okay, dia punya kamar mandi cuma 2, tandas dia pun cuma 2. Okay, mesin basuh dia ada 1. Itu tidak pakai koin lah. Dia macam kamu bergilir-gilir mau cuci kain. Nah, bayangkan 19 orang tu cuci kain. Ada yang tidak cuci kain, bau-bau lagi. Lepas tu dia punya dapur share. Satu ruang besar tu ada 8 tempat masak dia di dalam sana, dan ada 1 peti sejuk macam ni yang besar, 2 pintu, dan juga 1 freezer lah. Okay. Dan kebaikan dia tinggal di rumah farm ni, dia dekat dengan tempat kerja, tidak perlu banyak kos lah, macam sewa minyak macam tu, sama tidak perlu susah-susah bangun awal macam tu sebab dekat saja tempat kerja. Okay. Sewa dia berapa? Sewa dia $80 saja termasuk wifi dan elektrik. Kadang-kadang dia tidak wifi. Kalau di rumah farm yang lain bergantung juga, semuanya ikut dia punya farmer sendiri. Dia bagi kemudahan apa saja di dalam rumah tu. Okay. Bagaimana dengan macam rice cooker, piring ataupun alatan masak? Okay. Kamu beli sendiri rice cooker kamu, tulis nama sendiri, lepas tu ada letak di satu tempat tu, dan kamu punya periuk kamu boleh share juga, tapi kamu boleh, kalau macam kamu tidak mau sharing, kamu letak di tempat lain lah kamu punya barang. Okay, keburukan dia satu, kalau kamu tidak visa pekerja yang legal, work right macam tu, kamu akan senang kena ambush lah, sebab banyak orang dalam satu rumah tu. Dia sudah macam, kalau immigration sudah target rumah, kamu akan senang kena cukup. Dan saya ada pengalaman satu kali di Robinvale itu, waktu saya tinggal di rumah farm.
dong bilang ada case yang immigration akan serbu farm macam tu. Nah, jadi kami time tu bermalam di situ di hutan. Nah, apa kau rasa? Kau pernah? Tidak kan? Jadi itulah pengalaman saya waktu tinggal di rumah farm. Itu satu keburukan dia, senang kena ambush. Kedua dia bagi kamu yang lain mungkin kebaikan, mungkin yang lain cakap itu adalah keburukan, yaitu kalau sudah contoh kalau sudah berkumpul semua sabahan di dalam satu rumah farm, kamu tahulah apa yang terjadi. Akan ada banyak Aramaiti menginum birthday, menginum. Lepas tu kalau hujan atau tidak cantik buah, balik rumah menginum. Lepas tu pandai ketuk-ketuk pintu, petak dulu macam tu. Kalau macam couple ataupun yang sudah berkahwin, kalau laki dia pandai minum sikit kah, kena bawa sudah. Kamu takut bini? Dia bilang, jangan takut bini. Dia bilang begitu, bikin bergaduh begitu. Jadi beginilah, akan banyak carton, ada sampai 8-10 carton dalam satu hari. Terutama sudah kalau lepas gaji. Nah, Aramaiti lah hujung minggu. Nah, begitulah keadaan di rumah sewa farmhouse. Jadi dia tidak akan berhenti Aramaiti sampai ada bergaduh. Jadi ada yang sampai berdarah-darah baru berhenti menginum. Begitulah realiti hidup di rumah farm ya, yang telah saya lalui. Mungkin orang lain dia punya kejadian, jadi itu adalah pengalaman bagi saya. Jadi saya akan share sedikit. Jadi itulah sebab kami tidak berapa tinggal di rumah farm. Kalau boleh, cuma kalau tidak pilihan akan tinggal di rumah farm jugalah. Itu rumah farm. Jadi kamu sudah tahu tandas sama kamar mandi cuma 2 dan 2. Jadi setiap orang akan bergilir-gilir pergi mandi ataupun pergi tandas lah. Tapi kalau pergi tandas tidak masalah juga kalau malam. Sebab ada banyak tempat Kamu lari saja pergi situ, bro. Pergi membuang pergi kencing atau pergi berak sana kalau malam-malam lah. Sebab kalau tidak tahan sudah kan betul. Tempat emergency lah tuh di situ, bro. Jadi begitulah serba sedikit rumah farm. Suasana dia meriah juga, cuma ada sedikit keburukan dan kebaikan dia juga. Kalau tinggal di rumah farm, kalau kamu tidak pandai minum, kamu akan kena si ajar tuh. Tapi kalau kamu kuat pendirian, kamu tidak akan juga kacau. Jadi jangan risau. Dan kalau tinggal di rumah farm nih, seperti biasa dia akan tinggal mix ya, lelaki dan perempuan, couple ataupun bujang, semua tinggal sama. Jadi begitulah rumah farm di Australia. Rumah farm di Emerald di Queensland serba ringkas. Dia punya tempat begini. Dia ada satu katil, dia ada satu almari, satu meja. Dia punya tempat tinggal secara beginilah. Nah, begini. Dan dia punya tempat masak pun berlain-lain. Kalau tempat masak dia ada musim panas, time tu bulan 11, bulan 12 sangat panas ya. Waktu tengah hari kau rasa macam kau berada di dalam oven. Jadi kebanyakan orang akan masak waktu petang atau pada waktu pagi saja. Kalau lapar waktu balik kerja, kami biasanya pergi menapau saja di kedai sebab terlampau tidak tahan berada di situ dalam dapur dia. Dan kamar mandi dia seperti macam ni keadaan dia. Sewa dia 120 dan di sana dia punya line telefon sangat lemah. Dia susah mendapat line di rumah farm tu. Jadi kami terpaksa pergi ke bandar lah. Tapi pergi bandar tu dalam 10 minit macam tu sudah sampai juga. 8-10 minit begitu sudah sampai di bandar pekan dia. Seterusnya saya mau cerita pasal rumah sewa
direct owner ataupun agent perumahan. Okay, kalau kamu sudah lama di sini, macam 1 tahun macam tu atau lebih, dan kamu ada visa tetap untuk bekerja dan kamu mau tinggal lebih lama di sini, kamu bolehlah pergi melewati apps ni. Domain, dia akan ada banyak rumah di sana, ada macam Ray White, PDR, First Nation, Brand & Co. Dia punya ejen-ejen perumahan. Tapi dia punya kelemahan itu, kamu akan bersaing dengan banyak orang, sebab ramai orang mau sewa satu biji rumah kan, sebab kalau sewa satu biji rumah dia lagi murah berbanding dengan sewa satu bilik. Kalau satu bilik 100 satu orang, kalau satu rumah dia ada 3 bilik atau 2 bilik macam tu, cuma anggaran dalam 200-300 saja. Jadi kamu boleh share, kasih bayar tu dia punya sewa, walaupun ya cuma elektrik sama dia punya wifi itu bayar sendirilah, kamu bayar sendiri. Dan kadang-kadang rumah itu kosong, kamu sendiri yang kasih masuk barang-barang, atau kamu bertuah, kamu sudah dapat yang full furnish, yang sudah ada perabot di dalam dia. Dan dia punya proses tu akan saya cerita lebih detail nanti. Hari ini saya akan cakap serba ringkas saja, takut terlampau panjang pula video ni, jadi kamu akan rasa macam bosan. Jadi saya akan share serba sedikit pasal direct owner ataupun under agent perumahan lah. Dan kalau kamu datang ramai-ramai di sini, kamu ngamlah pergi under agent macam tu. Jadi itulah serba sedikit rumah sewa di Australia yang seperti saya sudah cakap di part 1 dan sekarang part 2, yaitu rumah fund dan juga direct owner. Dan kalau kamu berminat pergi ke Australia, kamu pandai-pandailah cari kawan-kawan yang kamu boleh masuk, yang kamu selesa, supaya di dalam rumah tu nanti kamu sahaja. Macam contoh, kamu ada kawan-kawan 4-5 orang, nah kontraktor akan bagi kamu satu biji rumah, dan tak payah kamu kena kasih asing-asing pergi tinggal kena kasih sumbat-sumbat pergi rumah lain. Okay, sekian saja perkongsian rumah sewa di Australia part 2. Kalau kamu suka, kamu like video ini dan subscribe dan share sama kawan-kawan. Bye!